Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurul Islami, NIM D1B11964, kelas Agroteknologi B. Iya, baik. Di sini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Lahan Suboptimal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai lahan suboptimal. Ya, seperti yang kita ketahui, lahan merupakan modal awal dalam kegiatan pertanian yang sangat penting karena secara kuantitas, lahan dapat dinilai relatif tetap sepanjang masa, walaupun ketersediaannya bagi kegiatan pertanian akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Peran lahan pertanian itu sendiri sangatlah besar, mengingat luasnya areal dan multifungsi yang dimiliki, terutama sebagai penghasil produk pertanian. Lahan suboptimal itu sendiri merupakan lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah yang disebabkan oleh kendala faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu sendiri yakni seperti bahan induk, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman. Di samping itu, faktor eksternal yakni seperti curah hujan dan suhu yang ekstrim. Lahan terdegradasi atau kritis juga sering dikategorikan sebagai lahan suboptimal, meskipun menjadi faktor pembatas produksi yang bukan bersifat alami. Lahan suboptimal dengan faktor pembatas alami dapat digolongkan dalam beberapa tipologi lahan. Seperti yang kita ketahui, jenis-jenis lahan pada suboptimal terbagi menjadi dua, yaitu lahan kering dan lahan basah. Lahan kering itu sendiri terdiri menjadi dua, yaitu lahan kering masam dan lahan kering iklim kering. Sedangkan pada lahan basah terdiri dari lahan rawa pasang surut, lahan gambut, dan lahan rawa rebak. Seperti yang kita lihat pada gambar, pada lahan kering dengan kemiringan 0,15% didominasi oleh tanah potzolik merah. Tanah ini kurang menguntungkan bagi pertanian karena bereaksi masam, kadar UH rendah, KTK rendah, daya simpan air rendah, struktur dan tekstur tanah tidak stabil sehingga mudah erosi. Masalah lain yang sering dihadapi pada lahan kering yaitu ketersediaan air, kondisi lahan, keterbatasan teknik petani, sarana dan prasarana, serta teknologi pertanian yang belum berkembang. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar, lahan kering masam di sebelah kiri dapat ditandai dengan tingkat kemasaman tanah dengan pH tanah kurang dari 5,5 pH tanah. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kanan menunjukkan lahan kering iklim kering yang ditandai dengan jumlah curah hujan tahunan kurang dari 2000 mm per tahun dan bulan kering kurang dari 7 bulan atau mempunyai rejim kelembapan ustik. Ya, pada lahan selanjutnya yang kita membahas mengenai lahan basah, yakni wilayah-wilayah yang dimana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap maupun musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini diantaranya adalah rawa-rawa, payau, dan gambut. Air yang mengenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, atau asin. Berbeda dengan perairan, lahan basah umumnya bercirikan tinggi muka air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah, dan memiliki jenis tumbuhan yang khas. Ya, seperti yang kita dapat lihat pada lahan basah yang pertama, ada lahan rawa pasang surut, di mana kendala pada lahan basah yakni pH tanah yang masam, lapisan gambut yang tebal dan belum matang, serta produktivitas tanaman rendah, memiliki resiko kegagalan tinggi dan tingkat keberlanjutan rendah, serta tingginya input pupuk kimia dan pestisida. Ya, dapat kita lihat pada lahan basah yang kedua terdapat lahan gambut, yang dimana lahan gambut berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ekosistem ini dapat menyimpan karbon 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan hujan tropis atau tanah mineral. Lahan gambut juga menyimpan sekitar 10% cadangan air tawar dunia serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Di sisi lain, gambut sangat rentan terhadap gangguan. Lahan gambut dikategorikan sebagai lahan marginal karena dalam kondisi alaminya, gambut memiliki kesuburan yang rendah, pH yang sangat masam, dan selalu tergenang. Meskipun begitu, tidak menutupi kemungkinan lahan ini akan digunakan untuk pengembangan food estate. Ya, pada slide selanjutnya kita dapat melihat lahan basah, yakni lahan basah, lahan rawa lebak adalah
Lahan rawa yang tidak terpengaruh oleh air pasang surut atau rawa non pasang surut, tetapi dipengaruhi oleh sungai yang sangat dominan, yaitu berupa banjir besar secara periodik minimal 3 bulan menggenangi wilayah setinggi 50 cm. Berdasarkan lama dan tingginya genangan, daerah rawa lebak dibagi dalam 4 tipe, yaitu lebak dangkal, lebak tengahan, lebak dalam, dan lebak sangat dalam. Ya, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai lahan suboptimal pada tanaman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.